Orang kaya mengambil topi orang miskin, kemudian membuangnya ke dalam insinerator. Ternyata kapal ini kehabisan bahan bakar. Tapi di depan ada bukit yang lurus dan terjal, dan di belakang ada jurang maut. Melihat kapal itu akan kehilangan daya dorongnya, orang kaya menarik perhatian orang miskin. Helm memberi energi pada kereta. Orang kaya ingin mengambil lebih banyak dari orang miskin. Tapi orang miskin bersatu untuk mempertahankan topi mereka. Orang kaya itu mengeluarkan selembar uang besar dan orang miskin itu memberinya topinya. Jadi orang kaya mengambil lebih banyak uang. Orang miskin menjual semua yang bisa mereka jual. Mereka bahkan menjual anak mereka sendiri. Barang-barang orang miskin semuanya dibakar. Mereka bahkan mulai menghancurkan kereta. Bahkan papan pun tidak ketinggalan. Tapi kereta tidak bisa berjalan menanjak. Pada akhirnya, orang miskin kehilangan diri mereka sendiri. Mereka menanggalkan semua pakaian mereka. Ketika orang kaya mendapatkan pakaiannya, mereka membuka baut gerbong, dan bahkan mendapatkan kembali semua uang yang diberikan kepada orang miskin. Pada akhirnya, orang miskin tidak mendapatkan uang bahkan kehilangan nyawa. Masinis mengingatkan mereka bahwa mereka masih agak jauh dari puncak bukit. Mereka berlari ke depan kapal pada saat bersamaan. Mereka menggunakan kekuatan untuk mendorong ke depan. Kereta akhirnya melewati puncak bukit. Saat ini, ada pasangan yang berlari dari belakang. Melihat semua orang berkumpul, pria itu melangkah maju untuk meminta klarifikasi. Tapi dia tidak tahu bahwa gerakan ini merusak keseimbangan kereta. Karena inersia, kereta jatuh menuruni lereng. Semua orang terlempar ke udara. Pria itu diterbangkan ke tempat pembakaran. Kereta melaju semakin cepat, dan terbang keluar jalur. Akhirnya jatuh menuruni lereng. Jadi semua orang di kereta mati. Dai Lang menukar satu set pakaian dari penyihir. Itu bisa mengubah orang tua menjadi anak-anak. Mengenakan yang sebaliknya bisa membuat anak muda terlihat tua. El mulai merencanakan bagaimana membalas dendam pada raja jahat. Beberapa hari yang lalu, Dai Lang ditangkap di istana. Raja memberinya pisau kecil dan memintanya untuk membantu memotong rambutnya. Tapi saat raja melepas topinya, Dai Lang ketakutan. Di atas kepalanya terdapat tanduk. Tapi El tetap berusaha memotong rambut raja. Raja sangat senang. Jadi dia menunjuk ke peti dan membiarkan Dai Lang mengambil semua hadiah uang di dalamnya. Tapi saat Dai Lang membuka kotak itu, raja mendorongnya masuk. Ternyata di bawah peti itu ada jurang yang dalam. Saat Dai Lang bangun, dia melihat tengkorak di sekelilingnya. Mereka yang melihat tanduk di kepala raja mati di tempat ini. Kemudian seekor piton muncul dari tumpukan tulang dan mulai membuka mulutnya dan berteriak. Dia mengeluarkan trompet dan meniupnya. Cahaya piton bermata dua. Itu menari. Dalang akhirnya tidak bisa meniup lagi. Pada titik ini piton terpesona. Dai Lang mengeluarkan sepotong kue untuknya, berharap dia bisa mengeluarkannya dari sini. Piton belum pernah makan makanan yang begitu lezat. Jadi dia membiarkan Dai Lang duduk di atas kepalanya. Itu meluruskan tubuhnya menjadi lift. Pintu keluar sudah dekat, tetapi ular piton tidak bisa memanjat lebih tinggi lagi. Masih satu jarak dari pintu keluar. Ular itu melingkarkan ekornya menjadi pegas dan melompat dan menggigit tebing. Dai Lang merangkak keluar dari gua. Dia berterima kasih kepada ular piton itu lalu pergi ke hutan. Saat hari mulai gelap, dia bertemu dengan seekor serigala yang melompat keluar dari rerumputan. Dai Lang segera memanjat pohon itu. Melihat serigala itu menolak untuk pergi, Dai Lang mengeluarkan trompetnya dan meniup lagi. Serigala menjadi bodoh. Serigala membuat Dai Lang jatuh dari pohon ke pangkuannya. Melihat perut serigala lapar itu menggeram keras, dia mengeluarkan kue lagi. Serigala belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Jadi dia bersumpah untuk menjadi tunggangan untuk membawa Dai Lang keluar dari hutan. Di malam hari, Dai Lang melihat sebuah rumah kecil. Seorang wanita tua dengan antusias menyambutnya. Begitu Dai Lang duduk, wanita tua itu menepuk bantal dan segera mengikatnya. Dia ingin memasak Dai Lang menjadi sup. Dai Lang berkata dia tahu cara memainkan trompet. Maka wanita tua itu memutuskan untuk mendengarkan trompet terlebih dahulu. Dai Lang terus meniup trompet. Wanita tua itu menari mengikuti irama. Bahkan bantal menari bersama. Wanita tua itu tidak bisa berhenti. Ella melepas pakaiannya dan berubah menjadi penyihir. Kemudian berbaring di bantal. Dai Lang ingin melarikan diri tetapi dihentikan oleh wanita tua itu. Jadi dia mengeluarkan kue terakhir dan memberikannya kepada wanita tua itu. El bertanya bagaimana cara menghukum raja. Old Ella melepas pakaiannya dan memberikannya pada Dai Lang. El mengenakan jas dan berubah menjadi orang tua. Dia mencoba menyelinap ke istana. Setelah El memotong rambut raja,
Raja sekali lagi memintanya untuk pergi ke depan peti. Tapi Dai Lang berkata ada banyak hadiah di dalamnya. Raja pergi ke sana untuk memeriksanya. Dai Lang mendorongnya ke bawah. Tapi Raja menjambak jenggot Dalang. Dai Lang kembali ke wujud aslinya. Jenggotnya menghilang dan Raja jatuh ke tanah. Dai Lang kemudian meletakkan pakaian di tubuhnya secara terbalik, berubah menjadi seorang anak kecil dan meninggalkan istana.